Salam sejahtera. Hari ini saya lagi ada di PT Dipo Internasional Mahal Otomotif dan saya mau review tentang mobil Xpander Cross. Di belakang saya sudah ada mobil Xpander Cross Automatic. Nah, untuk teman-teman, untuk Xpander Cross ini ada 3 varian, yaitu Xpander Cross yang premium package, Xpander yang automatic, sama Xpander Cross yang manual. Kebetulan kita mau review itu adalah Xpander Cross automatic, dan sekarang kita mulai dari spesifikasi yang paling baik di Xpander Cross automatic. Pada grill depan Xpander Cross itu dia bernuansa black glossy, atau hitam ya. Nah, pada bumper bawah ini bernuansa silver. Yang paling mencolok pada spesifikasi Xpander Cross yaitu pada lampu headlamp. Headlampnya itu sudah LED, jadi teman-teman semua tidak perlu takut sistem pencahayaannya, karena cahayanya akan lebih terang karena dia sudah menggunakan sistem lampu LED. Nah, tapi untuk lampu standnya itu masih menggunakan fog ya. Dan untuk kalau kita lihat pada lampu fog lamp itu dia juga sudah menggunakan lampu tipe LED. Pada bagian depan itu terdapat seperti cover dop di sini. Kemudian dia nyambung pada cover fender yang sangat besar dan dia menyambung rapi sekali sampai dengan body kit dan pada bagian belakang. Nah, untuk bannya sendiri pada Xpander Cross dia menggunakan pelek 17, ring 17 dengan ukuran bannya adalah 205/55. Nah, untuk remnya sendiri yang digunakan adalah untuk bagian depan dia menggunakan rem cakram, sedangkan pada belakang dia menggunakan rem tromol. Nah, untuk kaca spion pada Xpander Cross itu dia sudah dilapisi dengan chrome dengan aksen silver, terus dia juga ada lampu sen. Lampu sennya ini sudah LED ya. Nah, dan dia juga fungsinya dia sudah auto folding dan dia sudah elektrik. Untuk semua tipe Xpander Cross semuanya sudah dilengkapi dengan roof rail. Nah, roof railnya ini berwarna silver. Kemudian pada handle pintu pun itu sudah dilapisi dengan nuansa chrome juga ya. Nah, di sini dia punya sistemnya adalah sudah smart entry, artinya kita tidak perlu lagi menggunakan remote kunci untuk keluar masuk mobil. Jadi tinggal pencet dan buka pintu. Untuk mesin Xpander Cross juga itu adalah mesin dengan 1500 cc, Mi-Fret, 4 silinder, 16 valve DOHC. Nah, kalau kita lihat dari mesinnya sendiri, ini sudah sangat rapi sekali karena sudah ada cover-cover mesin pada mesin Xpander Cross. Nah, kalau kamu lihat juga untuk Xpander Cross sendiri, itu pada kap mesinnya sudah dilengkapi dengan peredam suara. Jadi, suara bising pada mesin itu tidak akan masuk ke dalam kabin. Pada bagian belakang Xpander Cross itu sudah ada samping antena pada bagian atas ya. Kemudian untuk bagian ini sebenarnya bukan spoiler tapi seperti bodi yang ditonjolkan. Dia juga sudah memiliki high stop lamp pada belakang mobil. Terus sudah ada kaca wiper belakang. Terus ini ada yang namanya rail defogger untuk kaca. Nah, fungsinya kalau dalam kondisi berembun, jadi kamu tinggal nyalain aja kacanya biar tidak ada embunnya. Nah, pada lampu rem belakang itu sudah LED ya. Lampu rem belakang pada mobil Xpander Cross itu sudah LED. Nah, yang paling menarik pada mobil ini adalah desainnya yang sangat cantik dan pada bagian belakangnya. Nah, untuk keamanannya sendiri, Xpander Cross ini sudah ada kamera belakang dan juga sudah ada sensor parkir 2 titik, 1 dan 2. Pada
ada ground bumper, warnanya silver, dan dia mempunyai lampu reflektor pada kiri dan pada kanan mobil. Untuk ban serep sendiri, posisinya ada di bagian bawah sebelah sini, dan dia mempunyai ukuran yang sama dengan keempat ban biasanya. Pada Xpander Cross itu memiliki ruang bagasi yang cukup luas. Ini bisa memuat kurang lebih ada 4 galon ukuran besar, seperti ini, atau koper itu kurang lebih ada 2 koper yang bisa muat pada bagasi belakang. Yang paling menarik pada Xpander Cross ini, dia memiliki ruang bagasi tambahan, bisa untuk menyimpan sepatu atau toolkit di dalam Xpander Cross ada. Untuk lipatan bangku bisa rata seperti ini, hanya posisi bagian depannya yang agak lebih tinggi. Pada Xpander Cross ini dia sudah menggunakan sistem keyless entry dan juga untuk menyalakan mesinnya sudah menggunakan start stop engine. Oke. Pada Xpander Cross untuk setirnya sudah dilapisi dengan kulit. Kemudian pada sisi sebelah kiri itu sudah ada audio switch. Itu di sini ada untuk voice command. Ini untuk angkat telepon, untuk tutup, dan ini untuk mode ganti audio ataupun membesar atau mengecilkan volume. Nah, pada sisi sebelah kanan ini ada cruise control pada sebelah kanan setir. Nah, mobil Xpander Cross ini juga sudah ada sistem teleskopik dan juga dia sudah ada tilt steeringnya seperti ini. Pada speedometer Xpander Cross itu nanti ada MID-nya ketika nanti kita nyalakan mobil Xpander-nya nanti akan keluar tampilan Xpander pada MID speedometer. Nah, yang bikin membuat menarik itu adalah dia sudah full color. Nah, di sini juga ada beberapa tombol pada Xpander Cross. Nah, kalau yang ini adalah untuk start stop engine, itu untuk menyalakan atau mematikan mesin. Nah, kalau yang ini adalah untuk mengatur posisi kaca spion. Itu sebelah kiri dan sebelah kanan. Pada tombol ini adalah fungsinya untuk melipat kaca spion. Nah, untuk tombol yang ini adalah untuk menonaktifkan stabilizer. Jadi karena mobil Xpander Cross ini sudah dilengkapi dengan sistem keamanan stabilizer control. Untuk head unit Xpander Cross, dia sudah menggunakan model floating. Nah, dia ini adalah ukurannya 7 in, dia 2 DIN dan dia juga touchscreen. Jadi ada radio, terus ada USB, ada Bluetooth pada head unit pada Xpander Cross. Untuk AC-nya sendiri ini masih manual, dia belum digital, tapi untuk pengaturannya sendiri sini sudah lengkap. Ini untuk pengaturannya sendiri, mau di kaki, mau di badan. Terus ini untuk blowernya, dan ininya untuk sistem pendinginan pada AC. Pada Xpander Cross itu ini adalah tuas untuk rem tangan. Terus dia sudah dilengkapi dengan tempat menaruh botol 2 biji ya. Nah, terus di sini juga yang paling menarik, di sini juga ada tempat untuk charger. Tuh, charger. Jadi kamu bagian belakang juga baris kedua juga bisa mencarger dari dalam konsol box ini. Nah, konsol boxnya sendiri itu cukup luas dan juga cukup dalam. Nah, sistemnya sistem sliding seperti ini. Pada pengoperasian bangku, ini sudah ada
Untuk nih udah reclining seat, terus ini juga sudah bisa maju mundur atau bisa sliding, dan untuk naikin bangkunya juga semuanya ada sistemnya manual. Nah, kamu tinggal begini untuk naikin atau untuk nurunin bangku. Kalau kamu lihat di Xpander Cross itu pada bagian dashboard itu ada airbagnya, ada pada bagian sisi kiri dan ada juga pada bagian sisi kanan. Nah, di sini juga ini bukan kulit ya, ini plastik. Kondisinya seperti itu. Pada bagian penyimpanan dalam itu bisa digunakan untuk menyimpan P3K, terus juga bisa digunakan untuk menyimpan buku servis. Nah, di sini ada kabel. Ini untuk kamu yang pencinta musik, kamu bisa sambungkan ini untuk pada USB kamu. Jadi kamu bisa menyetel musik dari sini. Pada door trim ini seperti kulit, tapi ini plastik ya. Nah, untuk pengoperasian lock pintu dan juga power window itu posisinya ada di sebelah sini. Nah, di sini ada tempat penyimpanan untuk tempat naruh botol, ada 2, dan tempat penyimpanan juga ini posisi kiri dan kanan sama ukurannya. Untuk Xpander Cross pada bagian kedua itu sudah dilengkapi dengan AC double blower. Nah, ini adalah ketika kita duduk di bangku kedua, pertama kali yang kita rasakan adalah nyaman, karena dengan ukuran tinggi 165 cm, ruang kaki saya pun masih jauh, kondisinya seperti itu. Untuk Anda yang memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dari saya, Anda tidak perlu takut. Kenapa? Karena bangku ini juga bisa sliding, maju mundur, jadi Anda bisa mengatur posisi duduk bangku senyaman mungkin pada baris kedua. Ini adalah cara untuk Anda masuk ke bagian baris ketiga. Ini ada cara melipat bangkunya seperti ini. Pada baris ketiga Xpander Cross itu tidak terlampau sempit dan tidak terlampau luas, tapi cukup nyaman untuk melakukan perjalanan jarak jauh pada baris ketiga. Pada Xpander Cross itu sudah dilengkapi sistem keamanan, yaitu adalah safety belt. Ini ada 2 titik pada bagian baris ketiga, baris kedua ada 3 titik, dan baris pertama itu ada 2 titik. Demikianlah review kita tentang Mitsubishi Xpander Cross. Tunggu review saya selanjutnya untuk mobil tipe-tipe mobil Mitsubishi selanjutnya. Semangat pagi!